Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan pihak Rumah Sakit Sentosa, ada Dr. Gigi Margareta. Kami akan mengonfirmasi sekali lagi, dokter, ini sebelumnya Ibu Siti menyebut bahwa gelang yang digunakan bayinya ini namanya tidak sesuai. Nah, sebenarnya prosedurnya seperti apa, Dok? Ya, jadi rumah sakit itu telah memiliki standar prosedur untuk pemulangan bayi menggunakan identifikasi dengan gelang dan papan nama. Jadi pada saat kejadian itu Ibu Siti melahirkan tanggal 18 Juli 2022 bayi laki-laki. Kemudian tanggal 19 Juli 2022 itu ada Ibu B yang juga melahirkan bayi laki-laki dengan keduanya dengan persalinan sesar. Jadi kami sudah memiliki standar prosedur untuk memulangkan bayi mengacu kepada Permenkes nomor 53 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial dan Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Jadi itu yang kami acu. Oke, tapi bagaimana kemudian pihak rumah sakit bisa menjelaskan bahwa gelang yang kemudian dilihat ini berbeda? Ini kesaksian dari Ibu Siti sendiri, dokter. Iya, jadi kronologisnya bahwa secara informal kami mendapatkan laporan dari Ibu Siti. Itu Ibu Siti melaporkan kepada karyawan kami di rumahnya tanggal 19 Mei 2023 dan manajemen rumah sakit langsung melaksanakan pertemuan koordinasi internal. Lalu dilakukan pertemuan pertama dengan mengundang kedua pihak, baik Ibu Siti maupun Ibu B. Namun pada tanggal 24 Mei ini Ibu B belum bersedia hadir. Pertemuan kedua, tanggal 31 Mei 2023, itu kami melakukan pemeriksaan golongan darah kepada Ibu Siti, suami dan anak dengan hasil kesesuaian golongan darah antara anak dengan ibu. Lalu pada tanggal 27 Juni itu dilakukan pemeriksaan tes DNA yang kita difasilitasi oleh rumah sakit. Dan pada tanggal 8 Juli kami mengundang pihak Ibu Siti dan Ibu B untuk kita sama-sama mendengarkan hasil pemeriksaan tes DNA. Jadi pada tanggal 10 Juli itu dilakukan pertemuan dengan pihak Ibu Siti dan Ibu B untuk menyampaikan hasil pemeriksaan DNA, dan pada kesempatan itu Ibu B menyatakan bahwa belum siap untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Demikian, Mbak Andi. Baik, berarti ini artinya pihak rumah sakit sebenarnya sudah memfasilitasi tes DNA, namun Ibu B yang belum bersedia, begitu ya, Dok? Tapi yang ingin kami tegaskan di sini artinya pihak rumah sakit sudah mengonfirmasi bahwa benar bayinya tertukar, begitu, Dok? Masih dugaan. Memang pada saat Ibu Siti ini melahirkan pada tanggal 18 Juli 2022 dan Ibu B ini melahirkan pada tanggal 19 Juli 2022. Jadi untuk dugaan tertukar ini kan harus ada dua pihak yang dikonfirmasi. Jadi kami masih menyatakan ini dugaan karena memang baru satu pihak yang berhasil dilakukan pemeriksaan, begitu Mbak Anggia. Jadi kami mohon bantuan juga, kami menghimbau kepada Ibu B agar dibukakan hatinya supaya dapat dilakukan pemeriksaan DNA agar ada penyelesaian yang baik dan ketenangan untuk semua pihak. Tentunya kami rumah sakit juga sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi dan kami minta maaf pada seluruh pihak, terutama Ibu B dan Ibu Siti. Mudah-mudahan dengan bantuan dari masyarakat dan dari media ini kami bisa segera mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Oke, dokter, tapi dari hasil tes DNA yang sudah dilakukan setidaknya terhadap Ibu Siti dan juga anak yang sekarang diasuhnya itu hasilnya seperti apa, dokter? Hasilnya adalah bahwa memang sampel kita mengambil dua sampel, yaitu sampel anak dan sampel ibu. Hasilnya adalah sampel anak ini tidak sesuai dengan ibunya, begitu. Baik, dari selanjutnya kita juga akan bertanya kepada kuasa hukum dari Ibu Siti Mauliah. Ya, ada Pak Rido ya. Pak Rido, upaya selanjutnya untuk membujuk Ibu B agar mau melakukan tes DNA seperti apa, Pak?
Saya kira itu tugas dari kepolisian ya, karena kami sudah menyerahkan kepada kepolisian Polres Bogor untuk menindaklanjuti dari pengaduan kami. Dan juga itu tugas dari rumah sakit untuk melakukan pendekatan secara hati ke hati seperti itu. Dan perlu saya sampaikan bahwa selama ini Ibu Siti sudah melakukan tindakan yang benar, sudah melakukan konfirmasi kepada rumah sakit, tapi memang saya kira manajemen dari rumah sakit ini yang tidak tepat seperti itu. Dan ada SOP yang tidak dilakukan terkait hak pasien. Dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, Ibu Siti ini tidak mendapatkan inisiasi menyusui dini. Jadi ketika melahirkan, bayinya langsung diambil, tidak mendapatkan pemberian ASI eksklusif yang mana tuh harus diberikan 1 jam minimal. Kemudian tidak adanya rawat gabung antara ibu dan anak. Karena tidak ada indikasi medis terhadap anak dan ibu, maka dia harus dirawat gabung untuk mendapatkan ikatan batin seperti itu. Dan itu tertera dalam peraturan pemerintah seperti itu. Oke, baik Pak Yohanes, dari pihak kepolisian sendiri seperti apa sejauh ini? Masih akan terus mengupayakan adanya proses mediasi atau apa kemudian langkah yang akan diambil setidaknya untuk membuat atau mendorong Ibu B ini juga bisa melakukan tes DNA sebagai suatu prosedur yang bisa dilakukan begitu? Baik, perlu saya jelaskan bahwa kami pihak kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai penyelidik untuk saat ini. Kami melakukan upaya hukum, upaya kepolisian dalam bentuk penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan sebuah peristiwa ada unsur pidana atau tidak. Nah, penyelidikan ini kami lakukan dengan memintai keterangan atau mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kejadian ini. Insya Allah besok pada hari Senin kami akan datang ke rumah sakit untuk mengundang dan memintai keterangan dari pihak rumah sakit. Kami berharap kooperatif dari para pihak, baik itu rumah sakit ataupun pihak-pihak yang nanti kami butuhkan keterangannya. Jadi sekali lagi kami pihak penyidik adalah mendudukkan terlebih dahulu peristiwa tersebut, menguraikannya sehingga terang nantinya menentukan pidananya atau tidak. Namun sebagaimana pertanyaan tadi, kami tidak menutup kemungkinan dan juga tidak menghalang-halangi jika adanya nanti proses mediasi, permintaan mediasi untuk mencari solusi yang terbaik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Demikian, Mbak. Baik Pak Yohanes, ini artinya untuk melengkapi proses penyelidikan, apakah Ibu B ini memang harus melakukan tes DNA atau cukup dari Ibu Siti saja yang melakukan tes DNA dan itu pun juga sudah diketahui hasilnya? Baik, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau di dalam penyelidikan itu kita bicaranya fakta. Maka fakta-fakta harus kita uraikan terlebih dahulu dari mulai Ibu SM, kapan datang, kapan persalinan, ada siapa di situ, siapa yang bertugas pada malam itu pada hari-hari di mana Ibu SM ini dirawat, ada siapa saja dan lain sebagainya, Mbak. Jadi fakta-fakta itu yang kita uraikan, baru kita tahu dalam perkembangannya apa yang harus kita lakukan. Adapun nantinya pemeriksaan DNA atau tidak, itu berdasarkan perkembangan dari penyelidikan ini. Demikian, Mbak. Oke, baik, tentu kita akan tunggu bagaimana kemudian nanti proses penyidikan yang berlangsung sehingga kasus ini benar-benar bisa terungkap kebenarannya. Terima kasih Pak Yohanes Redoi Sigiro, Dr. Margareta Kurnia, Ibu Siti dan juga Pak Rusdi Rido sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semua. Terima kasih.